Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman yang ada di rumah. Kali ini kita akan membahas mengenai akun ya. Akun itu sendiri itu apa sebenarnya? Jadi akun itu untuk memperlancar kita ketika kita melakukan transaksi atau mempermudah kita ketika kita mencatat transaksi transaksi yang terjadi di eh, perusahaan kita sendiri. Misalkan eh, ketika ada kasus di lapangan atau terjadi transaksi, nah namanya akun atau nomor akun, karena memang cukup banyak akun-akun yang kita miliki, mau tidak mau kita perlu paham terkait dengan penomoran akun. Jadi akun itu atau nomor perkiraan atau nama perkiraan, misalkan perkiraan kas atau perkiraan peralatan atau perkiraan hutang. Nah, ketika kita memiliki software atau aplikasi akuntansi, otomatis secara eh, ketika kita mencatat di aplikasi, kita sudah paham namanya nomor akun itu sendiri. Artinya apa? Ketika ada transaksi di lapangan terkait dengan pembelian, itu sudah langsung pembelian aset itu sudah langsung masuk. Oh, ternyata pembelian aset nomor akunnya 330 atau 401 ya. Pemilikan aset misalkan rumah atau tanah. Nah, kita langsung menuju, oh berarti ketika kita masuk ke nomor tersebut, nomor akun tersebut, itu langsung ke bagian akun sendiri, bagian ke bagian buku besar si nomor akun tersebut. Jadi secara otomatis langsung sinkron ke buku besar. Ketika kita melakukan transaksi lainnya atau ada transaksi lainnya dengan adanya nomor akun ya yang dimiliki oleh yang dimiliki oleh perkiraan-perkiraan itu secara otomatis langsung menuju kepada ruang atau perkiraan yang dituju ya. Nah, sebelum kita ke nomor akun, saya jelaskan sedikit terkait dengan perkiraan atau akun yang memang ada yang sering terjadi di luar sana ya. Ini. Nah, sebenarnya prinsip dasar dari akun itu sendiri ya. Prinsip dari akun itu sebenarnya penggolongan akun salah satu aktivitas dalam tahap pencatatan. Jadi ketika kita mencatat transaksi di dalam sebuah aktivitas di perusahaan, mau tidak mau memang tadi sudah saya sampaikan, akun itu mempermudah kita untuk mencatat di aplikasi yang kita miliki ya. Aplikasi di dalamnya seluruh nomor akun ya, seluruh nomor akun kita perlu paham dengan nomor akun tersebut. Jadi aktivitas itu langsung kita golongkan. Jadi ketika kita tadi sudah saya jelaskan juga, ketika kita menerima transaksi atau kita melakukan transaksi itu kegiatan apa saja. Misalnya tadi sudah saya bilang aset, berarti kalau kita melakukan pembelian secara tunai itu berpengaruh pada kas. Oh berarti nomor akun yang digunakan adalah aset berupa tanah dan kas. Nah, itu dan kas ya. Jadi kas itu ada nomor akun kas ya, jadi secara langsung pada ruang tertentu. Nah, ketika kita melakukan pembelian aset tapi menggunakan leasing atau kita kredit, itu langsung menuju pada hutang. Hutangnya bagaimana? Karena pembelian aset termasuk tanah itu hutang jangka panjang dan nominalnya juga besar, maka kenapa dibutuhkan aktivitas yang memang panjang, yang membutuhkan pengeluaran uang yang tidak 1 tahun tapi ternyata bisa 10 tahun untuk kita cicil untuk melunasi hutang tersebut. Nah, ketika kita melakukan transaksi tersebut, kita masukkan masukkan transaksi tersebut otomatis ke dalam utang ataupun penambahan aset ya, otomatis akan berpengaruh pada nilai dari transaksi yang memang sudah kita miliki. Salah satu contoh misalkan begini, saya contoh lagi ya. Nah, sebelum saya kasih contoh, tapi saya berikan gambaran sedikit terkait dengan akun atau nomor perkiraan ya. Nah, jadi akun itu memang dilaporkan kepada neraca
berupa harta sama dengan kewajiban plus modal. Harta itu apa saja? Nah, harta itu, nah ini di bawah ini ada. Nah, pelaporan dalam neraca atau kita mencatat transaksi itu ke dalam neraca, otomatis ada namanya akun yang memang yang pasti aktivitas tersebut ya benar-benar terjadi, ya aktivitas tersebut benar-benar terjadi, menambah harta, menambah ya harta kita ya berupa barang dan keluar masuk uang ya, atau juga akun nominal atau lebih mengarah kepada bagaimana kita memahami atau mengetahui perusahaan kita itu laba atau rugi ya. Nah, itu ada dua macam, ada akun real dan akun nominal. Ya sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Jadi sebenarnya ini di dalam ini merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mencatat mencatat aktivitas transaksi di lapangan ya. Nah, akun harta apa saja? Nah, termasuk di dalamnya ada aktiva lancar ya atau perkiraan ya. Lancar artinya apa? Berupa uang tunai dan langsung dapat dicairkan. Jadi ketika kita melakukan aktivitas pembelian barang ATK itu tidak mungkin kita utang, tapi kita bayar tunai. BBM, bahan bakar minyak, atau sepeda motor ataupun mobil, dan membayar pajak, tidak mungkin kita hutang dulu, tapi mau tidak mau kita wajib hukumnya untuk langsung membayar ya. Makan pun juga demikian ya, membayar listrik pun juga demikian, otomatis membutuhkan uang tunai dan memang langsung dibayarkan ya. Nah, di aktiva lancar tersebut itu ada berbagai macam aktivitas atau berbagai macam nomor perkiraan, berbagai macam perkiraan dan atau akun ya, akun. Di dalamnya ada kas, surat berharga, wesel tagih, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, sewa gedung, asuransi di muka dan lain sebagainya ya. Terus ketika kita melakukan investasi bukan jangka pendek tapi jangka panjang ya, otomatis kita memang perlu namanya pencatatan harta. Misalkan Anda memiliki usaha laundry, aset yang Anda miliki itu apa? Aset yang Anda miliki itu apa? Karena laundry berarti menamu saya harus memiliki aset mesin cuci ya, setrika, terus aset apa lagi ya, perlengkapan atau peralatan. Nah, kalau aset itu hanya mesin cuci dan setrika ya. Nah, yang lainnya misalkan gantungan baju, terus meja setrika atau spray untuk spray untuk ini ya, parfum pakaian, atau cairan sabun atau pelembut ya, itu bukan termasuk aset tetapi perlengkapan yang dimiliki oleh laundry tersebut. Salon pun juga demikian, aset yang dimiliki oleh salon, misalkan Irma memiliki salon dan dia wajib memiliki, ketika membuka salon wajib memiliki asetnya apa ya, berupa kaca, berupa kursi, berupa meja gunting, ataupun untuk rebonding dan sebagainya. Itu termasuk asetnya dia ya. Sedangkan yang lainnya termasuk sabun cuci atau sabun cuci rambut atau lainnya, itu termasuk peralatan atau perlengkapan yang memang untuk mendukung aktivitas salon tersebut ya. Ketika dia buka salon terus tidak punya tempat ya, mau tidak mau dia sewa. Apakah sewa itu harus dicatat? Tetap saja dicatat. Aktivitas pembelian, penjualan ataupun pembelian aset, kepemilikan aset, itu semuanya perlu dicatat. Nah, dari pencatatan itu memang diperlukan atau kita lebih dulu memahami tentang perkiraan itu sendiri ya.
Seperti Anda yang contohkan atau Anda eh, coba ketika di persamaan dasar akuntansi itu kan ada beberapa macam. Nah, itu jadi ketika Anda mengisi itu pembelian atau penjualan atau pendapatan dan sebagainya, itu kan sebenarnya itu pencatatan dan dimasukkan dalam perkiraan atau akun, ya, perkiraan atau akun. Nah, investasi jangka panjang juga termasuk tadi tanah, pembelian tanah, terus pembelian kendaraan bermotor, ya. Motor itu jangka panjang karena lebih dari 1 tahun. Yang jangka panjang sesungguhnya itu sebenarnya pembelian rumah ataupun tanah, karena memang pembelian rumah atau tanah itu memang ya tadi 15 sampai 20 tahun, ya. Saham, obligasi. Nah, ketika sudah memiliki saham, ya, otomatis itu sebenarnya asetnya kita, ya, investasinya kita, ya, juga termasuk modalnya kita. Untuk kita tidak bisa utak-atik, tapi perlu dicatat dan kita perlu tahu nominal itu berapa. Sama seperti harta, sama seperti kas, seperti surat berharga, wesel tagih, piutang usaha, perlengkapan, peralatan dan sebagainya, itu sebenarnya hasil akhirnya per bulan Januari misalkan, itu kita harus tahu nominalnya sisanya berapa. Ternyata piutang kita nominalnya berapa, itu perlu tahu, seperti yang kita contohkan di persamaan dasar akuntansi. Nah, ada lagi terkait dengan aset tetap, kekayaan berwujud memiliki nah, jadi aset tetap tersebut, aset tetap yang kita miliki otomatis memiliki nilai manfaat, ya, berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan mesin produksi. Itu sebenarnya memiliki manfaat. Manfaat apa? Lebih dari 1 tahun pastinya, ya. Tanah manfaatnya, ya, kalau tanah tanpa adanya pengolahan untuk kita kembangkan, ya, tanah berupa tanah toh itu tidak ada manfaatnya, ya. Tapi ketika kita olah menghasilkan produk, itu pasti akan menjadi manfaat. Kalau gedung atau bangunan punya nilai manfaatnya berapa tahun? 20 tahun. Kendaraan bermotor nilai manfaatnya berapa tahun? 8 tahun, ya. 8 tahun nilai manfaat kendaraan bermotor 8 tahun. Setelah itu mesin produksi nilai manfaatnya berapa tahun? Kok semakin kita sering menggunakan mesin produksi tersebut, otomatis berpengaruh pada apa? Kualitas dan kapasitas mesin produksi tersebut. Misalkan baru itu bisa kita genjot sampai dengan 15.000 pieces produk A, tapi ternyata semakin lambat semakin waktunya habis, masa manfaatnya habis, otomatis dengan adanya seringnya produksi terus, otomatis akan mengurangi hasil akhir dari produk mesin produksi tersebut. Karena apa? Bisa karena keausan dari mesin tersebut atau banyak perawatan, ya, karena mesin-mesin itu kan kita sering kita gunakan, lebih banyak kita merawat, ya. Sepeda motor pun juga demikian. Kalau sepeda motor perlu kita rawat 1 bulan sekali untuk ganti oli, atau 3 bulan sekali kita ganti oli. Nah itu jadi perlu kita rawat. Nah, ketika kita rawat, otomatis kita mengeluarkan uang. Apa hanya ganti oli saja ketika kendaraan motor atau mobil? Apa ganti oli saja? Apakah ban atau yang kerusakan lainnya, apakah tidak perlu kita perbaiki ketika ada masalah di kendaraan bermotor tersebut? Ya, otomatis dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, masa manfaatnya tidak ada penggantian, hanya ganti oli. Tapi kalau sepeda motor setiap tahun atau 2 tahun sekali pasti ganti rantai sepeda motor. Nah, itu juga perlu kita catat sebagai biaya perawatan, ya. Karena istilahnya harta, berarti ketika kita melakukan pembelian itu tadi, otomatis berkaitan dengan kendaraan bermotor atau mesin produksi, kita butuh memikirkan perawatan berkala, ya. Sama seperti gedung pun juga demikian. Gedung pasti ada perawatan berkala, walaupun tidak se ekstrim kendaraan bermotor, karena memang perawatan berkala di gedung itu tidak banyak, ya. Biasanya kalau bocor pas hujan itu saja itu perawatan. Hanya saja di gedung memang kita menggunakan gedung, tapi di dalamnya itu kita munculkan apa? Kita fasilitas apa yang memang kita punya di gedung tersebut, misalnya AC. Berarti setiap berapa bulan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali kita merawat AC tersebut, ya. Untuk
kita panggil tukang asuransi dan sebagainya, itu merupakan biaya perawatan. Masuk ke mana? Masuk ke harta, bukan masuk ke kewajiban atau modal. Itu semuanya aktivitas keseharian kita di lapangan yang mengeluarkan biaya atau memperoleh pendapatan, itu penjualan dan sebagainya, itu masuk ke dalam harta karena ada rupa ya, ada rupa. Nah, dengan 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 demikian, Aktiva memang sangat perlu atau sangat penting untuk dilakukan banyak perawatan ya. Peralatan apa? Printer ataupun salon tadi, spray ataupun apapun itu. Nah, memang perlu perawatan, betul, memang perlu perawatan. Tapi tidak sering seperti sepeda motor ataupun mesin produksi ya. Setelah itu ada lagi Aktiva tidak berwujud, hak paten, hak cipta, hak merek dagang ya. Jadi ini merupakan Aktiva yang memang tidak berwujud, yang memang dipastikan ada perusahaan yang memang mengurus hak paten. Paten itu ternyata dia menciptakan sesuatu yang tidak ada di dunia ini, dia menciptakan sesuatu, nah dia bisa mematenkan ciptaannya dia menjadi hal yang baru ya. Misalnya pulpen itu, kalau selama ini pulpen itu bentuknya demikian terus, tapi ketika kita mengeluarkan produk baru dan bukan seperti yang pada umumnya, pulpen seperti pada umumnya, itu malah bisa kita patenkan. Nah, setelah itu hak cipta. Hak cipta itu apa? Hak cipta terkait dengan penciptaannya kita, walaupun sudah banyak orang yang melakukan aktivitas itu atau aktivitas menciptakan sesuatu, otomatis kita perlu menciptakan, memang itu kreasi kita sendiri. Kita butuh hak cipta untuk mematenkan ciptaan kita sendiri. Misalkan salah satu contoh, lagu-lagu saja, lagu-lagu Ahmad Dhani, lagu Rosa, lagunya siapapun lagu-lagunya, otomatis lagu itu punya hak cipta. Ketika kita dengan senang dengan lagu tersebut dan kita download di media online, itu juga berpengaruh pada hak cipta sebenarnya ya, mempengaruhi hak cipta ya. Bisa kita dikenakan sanksi ya, karena memang kita sudah download tanpa seizin pihak pencipta ya. Tapi karena media online ini sudah cukup luas dan cukup masif, kita melakukan pencarian secara online, otomatis itu tidak kelihatan ya. Itu dia. Ada merek dagang terkait dengan produk kita, misalkan McD itu merek dagangnya ya wis McD, jangan sampai ada orang menggunakan McD sebagai usahanya dia, misalkan itu. Jadi ketika saya melakukan memiliki usaha dengan menggunakan nama McD, otomatis McD pasti akan melihat ini McD yang bagaimana, apakah sama McD-nya. Nah, itu sudah melanggar hak dagangnya dia itu. Jadi benar-benar perlu kita pastikan dan kita hati-hati dengan menggunakan nama, itu juga hati-hati sekali ya. Nah, franchise itu termasuk Aktiva tidak berwujud ya. Franchise juga termasuk Aktiva tidak berwujud ya. Ada lagi terkait dengan akun kewajiban, utang lancar. Utang lancar itu yang pasti pelunasannya tidak lebih dari setahun. Ada utang wesel, ada utang usaha, ada utang wesel, ada pendapatan yang diterima di muka. Itu termasuk perkiraan. Yang pelunasannya tidak, kalau ujang panjang pelunasannya itu lebih dari setahun, biasanya kita menggunakan utang bank bisa, dan juga ada utang hipotek. Nah, utang hipotek itu apa? Ada cari sendiri di internet. Nah, setelah itu perkiraan lainnya atau akun lainnya terkait dengan modal yang sudah saya sampaikan. Sumber kekayaan di samping pinjaman yang berasal dari pemilik. Harta sama dengan utang plus modal. Nah, jadi ketika kita mau menambah harta kita, otomatis kalau modalnya bagus dan cukup, kita menambah tanpa adanya utang. Kalau misalnya kita utang modal kita sedikit, otomatis mau tidak mau kita harus utang ya. Nah, ada lagi ya nomor perkiraan atau nama perkiraan terkait dengan pendapatan. Dan seluruh aktivitas pendapatan usaha yang
miliki oleh perusahaan, baik CV, PT, UD maupun jasa dagang pun juga demikian. Jadi pendapatan usaha utama, misalnya kita usaha apa misalnya. Nah, jadi pendapatan usaha itu kita masukkan ke dalam nomor perkiraan, atau kita masukkan ke dalam perkiraan ya, bukan nomor perkiraan. Nomor perkiraan kan untuk mengetahui masuk ke pendapatan itu perlu adanya nomor perkiraan. Nah, pendapatan di luar usaha berarti misalkan kita salon, tapi ternyata dari salon itu dengan kondisi salon dengan PSBB demikian, mau tidak mau masyarakat sekitar mutar otak gimana caranya salon ini tetap jalan, dan si ownernya itu punya kreasi dan inovatif, dia menjual barang-barang yang dia miliki, dia sudah tahu harga kulaannya berapa, dia jualan online. Nah, jualan online memiliki pendapatan masuk ke dalam pendapatan di luar usaha itu. Jadi seluruh aktivitas pendapatan, baik pendapatan usaha itu sendiri maupun pendapatan di luar usaha, dicatat semuanya ke dalam transaksi keuangan. Nah, ketika tadi sudah saya katakan biaya-biaya. Nah, biaya-biaya itu berhubungan langsung pada kegiatan usaha. Ada biaya usaha, ada biaya lain tidak berhubungan langsung. Misalkan beban bunga bank atau pajak ya, itu tidak langsung ya. Beban lain misalnya. Ya, beban lain ya, pajak atau bunga bank atau administrasi bank itu kan termasuk beban lain ya. Nah, kenapa ada akun? Ya pasti ada tujuan dan manfaatnya, dimana tujuannya adalah mencatat, terkait dengan pencatatan memudahkan kita mencatat aktivitas transaksi kita ya. Setelah itu merupakan sumber informasi ya. Informasi apa? Baik neraca, laba rugi maupun perubahan modal ya. Ada kewajiban, aktivitas dan sebagainya ini ya, terkait dengan tujuan manfaat. Nah, manfaat akun apa? Memudahkan proses pencatatan ya. Dengan adanya akun ini ternyata memudahkan kita untuk proses pencatatan ya. Nah, jenis akun ya, jenis akun itu ada numerik, ada alfabet, ada numerik dan alfabet ya. Numerik itu nomor, penomoran, alfabet itu abjad A B C sampai Z, numerik dan abjad perpaduan antara keduanya ya. Jenis akun ada numerik, alfabet misalkan. Salah satu contoh misalnya, berarti di dalam aktivitas piutang usaha itu macam-macam ya. Piutang usaha pada ada sub-subnya istilahnya ya. Jadi ada misalnya piutang usaha itu 200, atau enggak usah kas saja. Kas misalkan uang masuk misalkan kas. Ini saya pakai mouse jadi enggak bagus ininya. Kas itu ada 100. Nih, di dalam kas itu apa saja? Ada bank BCA, ada bank B, bank C dan sebagainya. Jadi tercatat kepemilikan atau uang tunainya perusahaan itu berapa. Ini ada nominalnya. Berarti pembayaran pajak itu dimasuk dalam bank C. Berarti aktivitas perpajakan, pembayaran pajak langsung masuk ke dalam, kita bayar pajak tapi kita menggunakan bank C ya, bank C. Tapi hasil akhir dan hasil saldo akhir itu masih nanti munculnya di kas ya. Itu ada namanya sub dan sub ya, sub nomor akun ya. Nah, syarat pembentukan akun ya, pasti akun perkiraan dimasukkan ke dalam kelompok atau sub kelompok. Nah, saya katakan yang pasti di perkiraan itu ada sub kelompoknya atau sub akun ya. Kas itu apa saja? Nah, ini misalnya ternyata di dalamnya itu ada ya, bank A, bank C, giro ya, giro atau cek. Nah, itu masuk ke dalam sub akun atau sub kelompok kas ya. Peralatan itu peralatan apa saja? Nah, peralatan apa saja? Misalnya peralatan kantor misalkan terkait dengan ATK ya. ATK A, ATK B, ATK C. Nah, itu perlu sendiri-sendiri ya. Kita urai sendiri-sendiri aktivitas tersebut, bukan ATK seluruhan. Nah, kalau kita melakukan audit itu agak susah.
ya. Jadi ketika kita beli sesuatu, mau nggak mau otomatis kita beli ATK, otomatis kan macam-macam ATK. Jadi ballpoint, apa, nah itu ada sub-subnya ya, sub-subnya di peralatan. Nah, baik aset tetap maupun aset lancar otomatis, dan yang ada di neraca itu pasti akan ada sub-subnya ya, sub-subnya. Nah setelah itu kita memiliki nomor unik ya, kita memiliki nomor unik yang untuk kita memudahkan kita untuk mengetahui apa, aktivitas atau nomor akun yang kita miliki di perusahaan tersebut ya. Akun rekening singkat dan jelas. Oke, akun rekening singkat dan jelas ya. Terus penomoran akun tidak ketat. Nah, penomoran akun tidak ketat. Jadi tidak jangan sampai nomor akun itu susah dihafalkan, itu agak susah ya. Nah, jadi perkiraan di kelompok menurut bagian. Jadi adanya perkiraan itu menurut kelompok. Jadi kasit itu sendiri. Terus nomor satu itu misalkan ini 100, satu ini kas, nomor 2 ternyata tuh piutang. Nah di dalam piutang itu ada sub-subnya. Nomor 3 peralatan itu di dalam itu ada sub-subnya. Perlengkapan pun juga demikian, aset pun juga demikian ya. Nah, jadi otomatis pasti ada sub-subnya ya. Nah nomor akun tersebut ada macam-macam, bisa nomor 1 tadi yang saya gunakan 1 atau 100. Kas itu 100, piutang itu 200, perlengkapan itu 300, peralatan itu 300 dan lainnya. Sewa gedung itu 400, terus dan sebagainya ya. Nah jadi benar-benar harus jelas di dalamnya. Misalkan juga ada lagi ketika kita melakukan perjalanan dinas ya. Nah ini ada di perusahaan luar sana, ada yang menggunakan gini, beban perjalanan dinas keluar kota bagi direksi. Wah berarti hanya khusus direksi tok yang menggunakan biaya, kita keluarkan biaya. Nah akhirnya apa, kita harus singkat ya, harus singkat dan jelas ya, harus singkat. Kita perjelas, kenapa? Perjalanan dinas itu bukan hanya untuk direksi, tapi bagi kita sendiri juga, bagi karyawan yang sering melakukan perjalanan dinas, otomatis akhirnya nomor perkiraannya atau nama perkiraannya itu kita sederhanakan menjadi perjalanan dinas. Jadi semuanya tercakup di dalamnya, bukan hanya khusus direksi tapi seluruhnya perjalanan dinas ya. Nah di dalam perjalanan dinas itu ada sub-subnya. Subnya itu direksi, itu kita ketahui direksi itu ternyata selama ini melakukan perjalanan dinas habisnya sekian dan sebagainya. Itu terurai semuanya dalam perjalanan dinas ya, ada sub-subnya. Nah lanjut. Nah ini yang saya katakan tadi ya, ada penomoran akun ya. Nomor akun itu atau chart of account ya, COA ya, chart of account atau COA perusahaan. Memang kalau kita lihat tadi saya katakan, ini kan nomor akun ini itu mempermudah kita ketika kita melakukan transaksi. Ketika kita melakukan transaksi pengeluaran uang atau membayar hutang, berarti jurnalnya itu hutang ya. Ketika kita melakukan pembayaran hutang, otomatis berpengaruh pada apa? Kas keluar ya, berpengaruh pada kas keluar, dan hutang itu pasti akan berkurang ya. Hutang berkurang karena apa? Kita sudah melakukan pembayaran secara tunai berupa apa? Berapa duit. Nah, utangnya berapa lama? Jangka waktunya berapa lama? Nah, berarti kita mencatatnya bagaimana? Nah, itu namanya ini kalau misalnya kas berarti 100 ya, langsung nomor akunnya atau referensinya atau akunnya ini langsung aja kita. Berarti kalau utang gitu, utang berarti 401. Oh berarti ketika di aplikasi accounting itu 100 untuk membayar uang dan pembayaran ya. Dan ketika kalau misalnya kita memperoleh uang sama saja, misalkan kita sudah menjual produk ya, tetap saja kas itu di debit karena uang masuk. Terus sisanya terkait dengan
kita sudah melakukan penjualan aset tetap ya. Aset tetap apa? Kita sudah melakukan penjualan tanah, berarti 207 masuk ke kredit ini ya. Kenapa masuk ke kredit? Nah, saya jelaskan penjurnalannya di minggu depan ya. Jadi ini hanya fokus pada nomor akun ya, nomor akun atau chart of account ya. Jadi nomor-nomor ini yang memang memudahkan kita ketika kita melakukan transaksi di aplikasi ya. Tuh. Jadi cukup banyak nomor-nomor akun yang memang wajib hukumnya untuk kita pahami ya. Melakukan piutang usaha, oh ternyata Pak ini piutang usaha secara general ya, itu nominalnya ada 100. Nah di dalam piutang usaha itu ada subnya, konsumen A, konsumen B, konsumen C, konsumen D, ada 3.000 konsumen yang sudah melakukan pembayaran mana saja dan sebagainya. Nah ternyata totalnya dari piutang usaha itu adalah 100 ini. Nah, itu deh. Jadi salah satu contoh ternyata misalkan Pak A, konsumen A itu sudah melakukan pembayaran, berarti apa? Ada pencatatannya, berarti kas masuk ya. Kas masuk pada piutang ya, karena dia sudah melakukan pembayaran, piutang berkurang. Kalau nah ini nanti ini sudah ranahnya sudah ke jurnal umum ya. Tapi saya sekarang lebih mengarah pada bagaimana mencatat nomor akun atau ini nomor akunnya, ini perkiraan atau akunnya ya. Ini nomor akunnya ini, dan ini nomor perkiraan atau akunnya ya. Makanya dikatakan chart of account ya. COA ini sering saya dengar di lapangan luar sana. COA apa? COA-nya gimana COA-nya? Ya saya bingung dengan COA-nya ya, karena memang kita belum hafal. Ya kalau sudah sering kita melakukan transaksi, otomatis orang baru dan karyawan baru biasanya udah hafal dengan perkiraan ini. Jadi di dalam perkiraan ketika ada aplikasi, kita tinggal input nomornya ini tadi. Setelah itu keterangannya apa? Oh pembayaran ini nominalnya berapa dan sebagainya. Itu saya jelaskan di buku besar ya. Nah pencatatannya itu macam-macam ya. Jadi pencatatannya ada di jurnal umum. Dari jurnal umum kita posting ke buku besar. Nah dari buku besar baru kita menentukan neracanya berapa dan sebagainya ya. Ini sudah lebih dalam terkait dengan akun yang sebelumnya hanya persamaan dasar akuntansi. Ini teramat sangat mudah bagi orang-orang yang tidak ngerti ya. Jadi sangat mudah untuk melakukan pencatatan di persamaan dasar. Tapi kalau sudah melakukan ada namanya COA ini atau ada namanya nomor akun, itu sudah lebih dalam lagi karena sudah melakukan transaksi di aplikasi. Nah kesimpulannya, jadi saya sudah menjelaskan tentang penggulangan dari akun itu bagaimana, dari neraca, dari laba rugi ataupun perkiraan-perkiraannya sudah saya uraikan semuanya ya. Saya juga sampaikan juga ini perkiraan neraca, tujuan manfaat akun itu bagaimana, pembentukan akun itu bagaimana ya, ada numerik atau alfabet dan sebagainya, ada syarat akun juga bagaimana. Nah itu sudah saya jelaskan di atas, dan ada namanya akun COA ya, ini barusan saya jelaskan. Jadi itu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bila masih kurang jelas bisa ditanyakan ke saya, japri ke saya, ataupun lihat di channel YouTube menggunakan link lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Saya ini materi pertama akun, nanti saya uraikan atau saya jelaskan terkait dengan buku besar. Baik, terima kasih. Buku besarnya menyusul ya. Terima kasih banyak. Salam sukses buat semuanya.